dari tingkat usia itu mungkin eh, kemampuan responden itu menilai layanan di puskesmas itu berbeda. Mungkin dari segi itu juga bisa kami lihat. Kemudian jenis kelamin dan pendidikan. Jadi dari tingkat pendidikan juga bisa dilihat nanti. Kemudian pekerjaan, kemudian dari alamatnya juga dari asal responden ini. Baik, kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu jenis pelayanan yang diterima. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, sempat saya tanyakan, kami puskesmas itu sering melakukan survei kepuasan itu setiap unit. Jadi mungkin di UPI ada poin-poin emoticon atau emot, misalnya senyum atau senyum gitu Pak. Itu biasa juga dilakukan di puskesmas di setiap unitnya untuk menilai seberapa eh, Puas atau tidak ya? puas atau tidaknya Betul, responden Pak. itu untuk pelayanan di masing-masing unit seperti itu. Baik, baik, baik. Kemudian lanjut masuk ke unsur survei inti, yaitu secara menyeluruh dari gabungan antar unit gitu Pak. Jadi nanti ini survei kepuasan ini akan dilakukan di unit terakhir, yaitu misalnya pasien menunggu eh, antrian obat atau menunggu saat pembayaran di SIR seperti itu. Itu di mana pertanyaannya ini sesuai dengan eh, regulasi yang diatur, yaitu di Permenpan kalau misalnya seperti ini. Jadi idealnya kami tidak banyak merubah apa Oke, yang sesuai ya, ditentukan Pak. oleh regulasi. Jadi yang pertama itu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan. Dan di sini routing yang kami coba itu responden memberikan itu menggunakan tanda jempol, itu di mana jempol itu yaitu tidak puas, dua jempol kurang puas, yang ketiga tiga jempol cukup puas, empat jempol sangat puas. Begitu seterusnya pada tahap kedua, yaitu kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan juga seperti itu. Kemudian kemudahan prosedur pelayanan pada unit juga seperti itu. Kemudian perilaku petugas dalam pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan juga seperti itu. Ratingnya, tingkat ratingnya, kemudian kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kemudian kualitas pelayanan, kemudian penanganan pengaduan pengguna layanan seperti itu, kemudian kesesuaian produk layanan yang tercantum dalam produk pelayanan dengan hasil yang diberikan seperti itu. Kemudian buat yang terakhir, nah di puskesmas ini ada itu namanya pelayanan yang masyarakat umum yang tidak terstruktur dalam jaminan. Jadi kami siapkan dengan terakhir itu tarif pelayanan sesuai dengan pelayanan yang tercantum pada bena atau baliho yang Ya, disiapkan puskesmas. Jadi ya. yang pertama I- yang ke satu itu sangat mahal, yang kedua mahal, yang ketiga cukup mahal, yang keempat murah. Jadi semakin murah tarif layanan itu, jadi Oke, rating masyarakat semakin puas seperti itu. Ini itu saja Pak, baik. sampaikan. Baik, wah ini komplit sekali ya, Pak Made nih. Udah siap nih kayaknya di launching nih untuk di puskesmas, Pak ya. Cuman saya tadi agak, mungkin sebelum kelompok lain menanggapi, saya cuman tergelitik terkait dengan pelaksanaan surveinya nih, Pak. Apakah memang puskesmasnya bukanya dari bulan Januari sampai Maret aja, Pak? Jadi kan kalau bisa ketika melaksanakan survei kepuasan masyarakat, Satu tahun. itu memang sepanjang tahun, Pak. Tapi memang tadi pemilihan samplingnya ya disesuaikan saja. Kita bisa ngelihat apakah memang dia bisa diganggu atau kira-kira ini berkenan, nah seperti itu. Jadi kalau karena ini pelayanan puskesmas itu setiap hari gitu kan, ya istilahnya bahkan libur pun kadang kan juga eh, gawat daruratnya pasti masih buka, Pak ya. Misalnya UGD-nya kan kadang masih buka. Nah, itu kan juga
Mungkin ada 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 apa namanya, tidak hanya pada bulan-bulan atau waktu tertentu, tapi kan sepanjang tahun. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Tapi secara overall sih udah lumayan bagus dari Pak Made, istilahnya gitu kan. Tadi juga dari kelompok sebelumnya juga udah bagus, karena memang informasinya yang dibutuhkan disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya dari Pak Made tuh sampai tingkat daerahnya, dia dari kecamatan mana itu biar tahu gitu kan. Jadi kira-kira yang eh, paling banyak di puskesmas ini pengunjungnya dari kecamatan mana nih gitu kan, ya Pak ya. Jadi bisa mengklasterkan jenis ini. Terus juga tipe-tipe orang yang dari kecamatan ini nanti biasanya tuh pengunjungnya tuh rata-rata usia berapa gitu kan, atau gendernya apa, nanti treatmentnya nanti mungkin bisa disesuaikan dengan itu. Nah, itu udah, kalau menurut saya sudah lumayan komplit dan cukup baik. Nah, cuman tadi mungkin untuk validasinya Pak ya, mungkin dari Bapak ketika nanti sebelum menyebarkan kuesioner ini ke masyarakat, mungkin bisa diminta tolong beberapa orang yang keluarga yang Bapak kenal atau rekanan kolega untuk mencoba mengisi. Nah, kira-kira ya butuh waktu berapa lama untuk mengisi form ini, gitu kan? Butuh berapa lama mengisi form ini, terus juga ada bahasa yang mereka tidak pahami atau tidak, gitu kan? Nah, kalau sudah tidak ada keluhan ataupun tidak ada perbaikan, monggo silahkan. Tapi menurut saya ini sudah cukup baik. Yang tadi juga dari pelayanan SIP juga cukup baik. Nah, itu istilahnya sudah cukup data yang dibutuhkan, tapi memang butuh sedikit perbaikan terkait dengan kata-katanya. Kalau tadi kan kata-kata yang di puskesmas ini kan benar-benar kata-kata yang benar-benar general dan istilahnya mudah dipahami, dan dia juga melayani spesifik jenis layanan di puskesmas apa nih yang Bapak Ibu eh, dapatkan, apakah rawat inap, rawat jalan atau apa. Tadi kan ada berbagai macam Pak Yan, itu sudah cukup cukup baik sih menurut saya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan dari Pak Agus dan tim, silakan untuk menanggapi presentasi dari Pak Mari. Tadi tanggapan saya itu aja Pak ya. Ya, saya takutnya puskesmasnya cuma Siap. buka dari Januari sampai Maret aja gitu kan. Siap. Siap. Tidak Siap. ada, Pak. Sudah siap launching, Pak. Waduh. Baik, Tinggal ada ini, tanggapan? tinggal- Tidak ada tanggapan nih dari tinggal- kelompok lain? Dari Pak Agus dan tim, Bu Cindy, Pak Hendrik, Bu Iin, apakah ada tanggapan dari presentasi dari kelompok Pak Made, Pak Ketut, Pak Rizky, dan juga Bu Nelly ya? Baik, tidak ada tanggapan? Karena sudah cukup komprehensif ya, cukup jelas ya penjelasan dari Pak Made ya. Dan tinggal formnya ini, juga Bang. Tinggal pemainnya mungkin dari support perencanaan enggak. baik. Yang penting nanti ketika pada saat pelaksanaannya ya, tadi Pak Made juga bilang kan, Pak Ketut juga bilang ya, pengumpulan datanya yang agak susah gitu kan, tricky sekali. Jadi kalau misalnya ketika melihat memang ada pasien, ada pendampingnya, ya kita bisa minta tolong pendampingnya untuk mengisi gitu Pak ya. Ya, itu salah satu triknya. Tadi kan juga Bapak juga saya apresiasi sekali ketika sudah bisa mengidentifikasi pelanggan itu bukan hanya pasien, gitu kan. Pelanggan itu masyarakat itu bukan hanya pasien yang datang saja, tapi keluarga yang mendampingi pasien itu, apalagi yang mendampingi dari awal proses mulai pendaftaran sampai dia pulang ke itu. Nah, itu juga bisa nanti diminta bantuan untuk mengisi kuesioner itu jika memang si pasien itu tidak memungkinkan. Baik, gimana dari kelompok sebelah? Apakah ada tanggapan? Tidak ada ya? Bagus berarti nih ya. Dari kelompoknya Pak Agus, silakan. Pak Agus, Tidak, ada Pak. Aman. tanggapan Pak? Aman ya Tidak. Pak ya? Bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. So, Oke, kita mau siapkan launching sudah, Pak. oke siap. Tinggal, ini udah launching nih, tinggal divalidasi dulu Pak ya sebelum di launching Pak ya. Makanya tadi saya bilang divalidasinya dengan cara diminta untuk mengisi. Bapak dan Ibu yang ada di sini aja deh. Nanti Pak Made tolong kirimkan linknya ke Bapak Ibu ini gitu kan, link Google Form-nya silahkan diisi. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Nah, butuh waktu berapa lama untuk mengisi satu orang? Ya istilahnya dengan tingkat pendidikan Bapak Ibu yang mungkin sudah di atas rata-rata penduduk di sana gitu kan, apakah masih membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan? Kalau memang ternyata sudah singkat ya bisa langsung di launching.
gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah di-share tuh dengan oleh Pak Made. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mengisi kira-kira berapa lama supaya nanti Pak Made bisa langsung nih bergerak gitu kan untuk menyebarkan kuesioner ini. Baik, mungkin sekian ya materi yang akan saya berikan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup dan post test ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah sesi saya ini akan ada post test. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya cuma mau menanyakan sih terkait waktu pelaksanaan survei. Iya, Mau dieditasi Pak. gimana Pak Ada Rizky? juga namanya. Halo, halo, kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Gini Pak, saya cuma mau menanyakan terkait waktu pelaksanaan survei Mhm, untuk penentuan sampelnya nanti. hmm, Kalau di akreditasi Pak ada namanya sih MM. hmm, Di situ dia tetap menggunakan rumus Morgan untuk sampelnya, iya, tetapi dia menggunakan semester Pak, bukan TW. Itu apakah iya, iya, lebih bagus mana sebenarnya pakai TW atau semester? semester. Nah, kemarin kan dijelaskan Pak Jarwo ketika kita melakukan survei. Nah, pengolahan atau analisis datanya, pelaporannya itu semakin sering dilakukan, itu semakin baik. Karena penilaiannya itu berjenjang ya, Pak Rizky ya. Jadi ketika Bapak hanya melakukan survei bukan survei ya, analisis surveinya itu setahun sekali, itu penilaiannya kurang dari yang analisisnya tuh dilakukan semester. Dan yang semester itu juga kurang ketika ada yang melakukannya itu per triwulan. Yang triwulan itu kurang lagi kalau misalnya dianalisis per bulan. Nah, jadi sebenarnya makanya kemarin Pak Sujarwo itu menjelaskan bahwa ada triwulan, dia menjelaskannya kemarin contohnya per triwulan ya Pak ya. Karena memang yang idealnya itu per triwulan gitu kan. Idealnya per triwulan, tapi rata-rata organisasi itu terutama organisasi yang tidak memiliki jumlah layanan yang terlalu banyak. Misalnya kalau di puskesmas kan banyak ya. Jadi kayak misalnya pelayanan SIP nih, itu kan misalnya kemarin eh, ada sekitar berapa ya? 40 sampai 50 ya Pak Agus ya untuk SIP ya. Nah, kalau hanya sekitar 40 sampai 50, nah itu kalau memang mau dilakukan setahun sekali pun tidak masalah surveinya. Cuma yang tadi saya bilang cuma nilainya akan lebih kecil daripada ketika Pak Agus menganalisis atau melakukan survei untuk per semester. Nah, itu pasti lebih besar nilainya. Nah, jadi seperti itu Pak Rizky. Jadi kalau misalnya untuk layanan di puskesmas, misalnya gitu kan. Nah, kalau memang bisa dilakukan, karena kan yang tadi saya bilang survei itu kalau bisa dilakukan ya, tadi kan Pak Made juga sudah menjelaskan ya pada saat pasien menunggu obat atau sedang menunggu apa gitu kan. Nah, itu bisa kita minta tolong untuk mengisi survei sementara gitu kan. Atau setelah selesai rawat jalan atau rawat inap, nah itu bisa diminta, itu bisa minta langsung. Nah, tapi memang nggak semua pasien kita todong ya, Mas Rizky ya. Tapi istilahnya bisa kita sampling ke kira-kira yang apa namanya, yang tidak kesulitan dalam mengisi kuesioner ini, pasiennya seperti ini. Oh ya udah, berarti nanti saya akan coba minta. Tapi bukan berarti akhirnya semuanya harus ngisi, enggak. Tapi ketika nanti dianalisis per triwulan, misalnya Pak Rizky sama Pak Made dan Pak Ketut misalnya pengen menganalisisnya per triwulan gitu kan. Nah, itu kan nanti dilihat rata-rata pasien puskesmas di Kabupaten Parigi itu berapa. Misalnya ada 2.000 orang ya, 2.000 itu kita ngelihat tren histori dari masa lalu ya. Jadi misalnya pada saat bulan Juni sampai bulan Januari sampai Maret misalnya ada 2.000, berarti kira-kira berapa nih sampel yang harus di ini. Nah, atau misalnya ketika ketika apa namanya sudah bulan berjalan 2 bulan berikutnya, nah kira-kira proyeksinya nggak jauh beda ini kan yang akan datang gitu kan. Jadi ketika kita nanti apa namanya menentukan sampel ya tidak jauh-jauh dari histori di bulan sebelumnya atau dari tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk layanan puskesmas biasanya dari per bulan aja sudah bisa mendekati per 3 bulan. Makanya disarankan ya per 3 bulan aja. Misalnya 3 bulan pertama jumlah pengunjung puskesmas ada 5.000 orang gitu kan. Berarti
di triwulan ketiga, triwulan kedua itu kemungkinan ya sekitar 5.000 orang juga, berarti kira-kira sampel yang harus kita ambil berapa? Nah, kalau misalnya sampelnya sudah mencukupi, jadi di antara rentang 3 bulan itu, kalau bisa jangan diambil, ayo udah saya ngambil di bulan kedua aja, tapi di bulan pertama dengan bulan ketiganya nggak diambil. Nah, itu disarankan tidak, Pak ya. Jadi kalau bisa ya di bulan pertama ada, di bulan kedua ada, di bulan ketiga ada, dan itu harus memenuhi sampel yang dibutuhkan untuk sesuai dengan populasi yang ada di situ. Seperti itu, Mas Rizky. Jadi tergantung jumlah mau berapa. Jadi per tahun pun boleh, per semester boleh, per triwulan boleh. Tapi ya angka nanti ketika mendapatkan penilaian dari dari auditor Menpan RB-nya, RB terkait reformasi birokrasi itu nanti biasanya untuk analisis yang lebih sering dilakukan itu lebih baik. Karena ketika ada analisis yang sering dilakukan, nanti biasanya kan ada hasil evaluasi. Hasil evaluasinya nanti ditindaklanjuti apa tidak. Nah, kalau ada hasil tindak lanjutnya itu akan lebih baik karena itu salah satu penilaian yang ada di survei kepuasan masyarakat di poin RB itu. Jadi ada hasil tindak lanjutnya apa enggak. Nah, jadi kalau ternyata ada hasil tindak lanjut itu ditindaklanjuti itu lebih baik. Seperti itu Mas Rizky. Bagaimana? Apakah cukup jelas atau kurang jelas? Baik. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mulai post test ini? Kita mulai jam 2:30 ya. Nanti dari tim Aljabar akan memberikan link. Oh, saya akan posting linknya saja ya di chatroom ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk link post test silahkan untuk mengerjakan di ini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Link post testnya, nah itu sudah ada juga. Di chatroom juga sudah ada. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi post test itu. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya dan Pak Sujarwo serta tim Aljabar mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan ucap ataupun perbuatan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan 2 hari ini bermanfaat untuk kemajuan Dinas Kesehatan di Kabupaten Parigi. Ya istilahnya untuk bukan hanya untuk Dinas Kesehatan tapi mungkin untuk keseluruhan Kabupaten Pariginya. Semoga bisa dapat memuaskan masyarakat Kabupaten Parigi dan juga meningkatkan istilahnya kinerja dari Kabupaten Parigi secara keseluruhan. Baik, saya dan Mas Sujarwo, mungkin dari pihak Aljabar ada yang ingin disampaikan, Mas Billy, silahkan. Dari saya sudah cukup sih Pak. Sudah diwakilkan oleh Pak Ajib tadi, sudah cukup. Baik, untuk link post testnya mungkin bisa langsung diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya selaku fasilitator untuk hari ini dan juga Mas Sujarwo yang sudah menjadi fasilitator kemarin. Mohon maaf sekali lagi dan kami sebagai fasilitator istilahnya jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi kami. Nanti saya akan berikan nomor kontak saya ya. Nomor kontak saya itu ada di slide presentasi saya yang ada di link yang dikasih materi. Jadi kalau memang ada pertanyaan tidak ragu silahkan hubungi saya saja karena saya juga tidak akan menolak jika memang ada teman-teman di sini yang ingin mengajak berdiskusi terkait dengan materi yang saya berikan. Baik, silahkan Mas Billy untuk menutup pelatihan pada siang hari ini. Oke, baik. Sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya untuk sesi Zoom webinar online training kali ini. Baik, jika sudah izin penutupan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Zoom webinar online training telah selesai. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ajib dan Bapak Sujarwo atas materi yang telah disampaikan selama 2 hari ini untuk kita semua.
Semoga informasi atau ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita dapat bekerja sama kembali di lain kesempatan. Baik, mohon di akhir sesi hari ini untuk dapat mengisi lembar evaluasi dan post-testnya yang sudah di-share oleh rekan kami. Baik, kami atas nama PT Aljabar Analisis Laras, mohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan Zoom webinar online training berlangsung, dan saya Billy selaku moderator mohon undur diri sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Terima kasih, Bapak Pak. Ibu. Mohon maaf Ya. jika ada kekurangan. Ya. Ya, izin pamit undur diri. Baik, Pak. Silakan.